Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilal Abdillah. Pada video kali ini saya ingin mendemokan aplikasi yang saya buat berbasis Exam ataupun Laragon ya. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic atau bisa disebut NetFramework ya. Nama aplikasinya yaitu LiveENV. Oke, langsung saja saya contohkan atau saya demokan aplikasinya. Saya buka aplikasinya. Di sini saya sudah membuka aplikasinya, namun saya minimize. Oke, klik kanan. Kita masuk ke dashboard. Ini adalah tampilan awal aplikasi LiveENV ya. Pada menu sebelah kiri di sini terdapat menu dashboard, web browser, database, root directory, terminal, dan setting. Pada menu sebelah kanan terdapat Apache, MariaDB, PHP, dan database. Ini adalah tampilan dashboard awal aplikasi ketika dibuka. Teman-teman bisa mengatur PHP yang digunakan. Di sini terdapat PHP 7433, 8323, dan versi terbarunya 8411. Dan di sini juga teman-teman bisa mengatur database. Teman-teman bisa menggunakan MySQL ataupun MariaDB. Oke, saya contohkan terlebih dahulu menggunakan PHP versi 433. Menggunakan PHP versi 433 dan database-nya menggunakan MariaDB. Kita lihat Apache-nya sudah berjalan apa belum. Kita tinggal klik menu web browser. Apache-nya sudah berjalan menggunakan port 433 ataupun SSL ya. Kita lihat 7433. Oke. Teman-teman juga perhatikan jika di sini ada gambar gembok tanda seru itu kan itu kita menggunakan port yang menggunakan SSL yang 433. Kita akan masuk uji coba ya. Uji cobanya untuk database. Teman-teman bisa buka MariaDB di sini. Akan diarahkan ke menu awal tampilan MariaDB dengan username root, passwordnya kosong ya. Teman-teman bisa cek database. Di sini berhasil ya. Jika teman-teman tidak ingin menggunakannya, tidak masalah teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi lainnya seperti PHP MyAdmin ataupun Heady MySQL ya. Di sini saya coba PHP MyAdmin. Kita akan diarahkan ke PHP MyAdmin di versi 5. Masukkan username-nya root, password-nya kosong. Nah, di tampilan awal kita diberi informasi bahwa database server menggunakan server tipe MariaDB dan menggunakan versi 11.8.2 dengan binary distribusi ya. Pada web server juga kita menggunakan Apache 2.464 sesuai. Dan di sini juga menggunakan OpenSSL 351 dan menggunakan mode FGrid 23.10 sebagai developernya. Untuk PHP-nya tadi kita memilih di versi 7433 dan PHP MyAdmin-nya di versi 522. Teman-teman bisa coba ekspor, coba kita klik apakah ada error. Tidak ada. Import. Ini jaringannya ya. Normal. Jika teman-teman ingin mengganti PHP MyAdmin secara real time ya,
menggunakan server MySQL, teman-teman bisa langsung rubah di sini MySQL restart. Oke. Tadi kata MariaDB udah dimasuk di versi berapa sekarang? Kita cek MariaDB. Yang terbaru dia 12.10 ya. Kita menggunakan 11.82. Tidak apa-apa karena ini 3 hari apa 4 hari yang lalu deh, gak apa-apa. Tapi untuk PHP MySQL ini kita bisa restart ya, karena kan udah restart, teman-teman bisa langsung restart saja. Dia akan mengarah ke server MySQL sesuai dengan PHP yang kita pilih juga. Untuk MySQL-nya untuk yang terbaru, teman-teman bisa buka ini. Kita lihat di versi berapa sekarang. Sekarang ada di versi 9.4 inovasi. 9.4 inovasi ya. Kita menggunakan 9.4 inovasi. Sini diberi informasi bahwa versi yang kita gunakan 9.4 informasi. Oke, di sini sudah bisa. Kita akan coba GUI heading MySQL-nya. Teman-teman juga bisa open MySQL karena kita menggunakan MySQL. Kita show. Wow, ini nggak masuk ya. Nah, ini udah masuk MySQL. Ini udah masuk ya. So, database. Ini sudah masuk MySQL di versi 94.0 dan heading MySQL-nya kita coba. Kita menggunakan MySQL, kita open saja. Sebenarnya jika teman-teman mau delete aja nggak apa-apa. Teman-teman bisa langsung masukkan di sini. Misalkan teman-teman mau INP MySQL, kan gitu. Sebentar. Ini kita pakai portnya 330 ya, 3307. Dan perhatikan, jangan lupa kita perhatikan menggunakan port berapanya ya teman-teman. Sudah berhasil masuk. Ke teman-teman mau merubah lagi ke MariaDB, kita restart saja. Teman-teman bisa open heading MySQL. Kita new saja. Di sini kita kasih lib INP Maria. Seperti itu. Kita menggunakan port 7 modifikasi. Nah, kita langsung diarahkan ke MariaDB. Sekarang teman-teman mau open juga bisa langsung buka ya. Ini MariaDB, ini MySQL. Tinggal kita perhatikan saja port yang kita gunakan. Oke, kita ngebahas ini sudah. Dan sini ada menu. Oh ya, kita belum bahas suite. Ini kan ada di versi 8323 ya. Kita stop. Kita start. Kita web. Tunggu. Oke, ini berhasil. 8323. PHP MyAdmin-nya tetap berada di PHP MyAdmin versi 5. Dan sedangkan yang membedakan versi PHP 8411 ini, kita wajib menggunakan versi
PHP MyAdmin 56.0 ya. Ini kita karena di versi 83 itu PHP MyAdmin support ke versi ini. Sedangkan untuk versi 84 kita restart. Versi 84 kita langsung diarahkan ke versi PHP 6 public ya. Kenapa bisa PHP main public? Karena dia sekarang sistemnya public. Sesuai ikutin arahan dari PHP MyAdmin itu sendiri. Kita menggunakan versi 6.0 sesuai developer. Kita bisa cek PHP MyAdmin. Ini untuk versi 83 dan ini untuk versi mana nih? PHP 6. Nah, ini. Di sini kan keterangannya di bulan 7 ya. Ini untuk lebih terbaru, lebih kompatibel, sebenarnya bisa diarahkan, cuman ini snapshot ya maksudnya ya, snapshot semua. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang saya ingin menjelaskan root directory ini teman-teman bisa menambahkan project teman-teman di sini, ataupun teman-teman juga bisa menambahkan project dengan cmd ya. Misalkan mkdir project, kita bisa dir directory dir. Di sini sudah berhasil projectnya, kita lihat. Misalkan teman-teman buka, dia akan mengarahkan ke ini ya. Dan teman-teman juga bisa cek versi teman-teman. Versi teman-teman. Misalkan di sini itu include. Di sini tuh ada apa aja sih? Teman-teman bisa cek Python versinya menggunakan versi 3.13.05. Dan di sini juga terdapat Node.js. Di sini juga terdapat npm. Sudah gitu Golang. Selain Golang juga teman-teman bisa menggunakan Redis. Redis teman-teman bisa allow. Redis saya tambah. Selain Redis juga bisa Redis CLI ya. Jadi dia berdampingan CLI sama Redis server. Teman-teman bisa cek PHP versi dan MySQL version. Kita menggunakan itu. Oke, di sini juga teman-teman bisa setting port ya. Jika teman-teman mau mengganti port, misalkan port 80 dan 3306, pastikan teman-teman juga harus mati ya service yang sedang berjalan. Kita matikan dulu. Save. Update sukses. Tunggu sampai beberapa detik ya. Setelah itu kita coba di versi 83 menggunakan MariaDB. Teman-teman juga bisa buka apakah sudah berhasil. Jika sini berhasil maka open berhasil. Tadi kita menggunakan versi 3307 dan sekarang menggunakan versi port 3306.
Kita cek ya 3306, dan teman-teman juga bisa cek di sini yang tadi awalnya 3307 tidak akan bisa. Oh, masih bisa nih ya. Masih bisa 3306 kita menggunakan bisa. Oke, semua masih bisa karena servis yang tadi di awal ini Hedi MySQL itu masih berjalan berarti. Dan teman-teman juga bisa minimize seperti ini dan bisa stop di sini. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada menu about. Di sini ada about itu jika teman-teman mendukung atau aplikasi ini sangat membantu, teman-teman bisa donasi menggunakan QR dan juga PayPal. Di sini juga ada YouTube saya ya, dan di sini juga ada Instagram saya, teman-teman bisa follow. Ini namanya Bilal Aprila dan YouTube saya namanya Flying Rainbow ya. Ini dibuat sekitar 3 tahun yang lalu ya. Cuman untuk videonya sudah saya hapus-hapusin yang tidak penting ya. Ini di Instagram saya ya. Di sini juga email developer saya. Oke, kita close. Ini di versi terbaru, versi 1 ya. Teman-teman, jika teman-teman ini servisnya sedang berjalan, jika teman-teman membuka 2 kali dari servis yang sedang berjalan, maka teman-teman akan dikasih informasi bahwa the application is ready running atau aplikasi sudah berjalan. Teman-teman bisa exit terlebih dahulu misalkan tidak digunakan gitu, dan teman-teman bisa buka kembali, maka tidak akan ada error apapun gitu. Untuk teman-teman yang baru install, biasanya kalau Windows 11-nya ini Windows 11 ini kadang error, kadang bisa gitu. Ini untuk konfigurasi saat awal pertama di start itu emang agak lama ya. Tapi ketika sudah berhasil di start semua ini cepat, karena Windows 11 ini dependernya ini lebih ketat karena dia ini ngedeteksi port yang kita gunakan gitu. Apakah port ini apa ya sebutnya, mengandung virus atau enggak gitu. Kalau mengandung virus dia langsung menghapus virus tersebut dan tidak akan bisa berjalan servisnya gitu. Dan di sini untuk aplikasinya aman ya, karena ini udah hijau dan tidak ada virus karena ini resmi dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.